pernah dengar tentang kereta yang hanya muncul di kalender tertentu? Bukan di layar komputer, bukan di sistem pusat, tapi di kertas tua berdebu yang digantung diam-diam di dinding stasiun? Katanya, siapapun yang naik kereta itu tidak langsung mati, tapi perlahan dihapus dari dunia. Dan malam ini, aku berdiri tepat di depan jalurnya. Kalau kalian penasaran sama ceritanya, bisa like dan subscribe dulu channel ini. Kalau sudah, kita lanjut ke ceritanya. Namaku Dimas. Aku bukan orang istimewa. Aku cuma seorang teknisi rel. Orang yang memastikan baut kencang, lampu menyala, dan kereta berjalan lurus tanpa tragedi. Shift malam itu biasanya membosankan. Stasiun sunyi, suasana dingin, jam dinding berdetak terlalu keras. Sampai akhirnya aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di papan jadwal manual yang sudah lama tidak terpakai. Tertempel satu lembar kalender lama. Kertasnya menguning, sudutnya robek, dan ada satu tanggal yang dilingkari tinta merah. Di bawahnya tertulis rapi, hari ini. Aku langsung memeriksa jadwal. Tidak ada jam tiba, tidak ada jam keberangkatan. Aku lalu mendatangi seniorku. Wajahnya langsung berubah. Dia cuma bilang pelan, "Kalau kamu lihat jadwal itu, abaikan saja. Jangan dilihat." Lalu aku kembali ke area kerjaku. Jam menunjukkan pukul 23 lewat 40 menit. Rel di jalur 7 yang biasanya mati total mulai bergetar pelan. Bukan getaran kereta biasa, tapi seperti ada sesuatu yang bangun dari tidur panjang. Lampu peron berkedip. Satu mati, dua mati, tinggal satu yang menyala redup. Dan di ujung gelap, aku mendengar suara roda besi. Kereta itu masuk stasiun, tanpa klakson, tanpa pengumuman. Gerbongnya tua, warnanya pudar, seperti kereta museum, tapi berjalan sendiri. Lalu pintunya terbuka, di dalam banyak penumpang, dan duduk dengan rapi. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bergerak. Wajah mereka kosong. Bukan marah, bukan takut, seperti orang yang sudah menyerah lama. Saat aku melangkah mundur, aku melihat sesuatu yang bikin lututku lemas. Di mesin tiket, otomatis keluar satu tiket baru. Aku mengambil perlahan. Tanganku gemetar, dan di kolom nama penumpang tertulis jelas namaku. Tiket itu masih ada di tanganku, hangat, seolah baru dicetak untuk memastikan satu hal. Kereta itu tidak salah orang. Aku ingin berlari, tapi aku tertarik ke dalam. Dan saat pintu gerbong menutup sendiri di belakangku, aku sadar tidak ada satupun cerita horor yang berhasil kabur dengan mudah. Saat aku di dalam gerbong, udara langsung berubah, lebih dingin, lebih berat. Seperti paru-paruku harus bekerja 2 kali lipat. Lampu di dalam kereta redup. Aku melangkah mencari tempat duduk. Aku melihat wajah para penumpang terlihat seperti tak berjiwa. Mata mereka terbuka, menatap lurus ke depan, mengabaikanku seperti aku tak pernah ada. Lalu kereta mulai bergerak, tanpa guncangan, tanpa suara mesin. Rel di luar jendela tidak terlihat bergerak, tapi stasiun perlahan menjauh. Kemudian seseorang mendatangiku, dengan seragam kondektur tua. Seragamnya lusuh, topinya miring sedikit, wajahnya terlalu pucat untuk orang hidup. Dia bicara tanpa melihatku. "Jangan berpikir untuk kabur. Di kereta ini tidak ada yang bisa keluar, kecuali sudah waktunya keluar." Dia berjalan pelan, menyusuri lorong. Lalu dia berkata, "Dengar baik-baik, ini aturan dasar. Pertama, jangan bertanya kemana kereta ini pergi, karena siapapun yang tahu jawabannya tidak pernah sampai. Kedua, kalau lampu mati, tutup mata, jangan intip apapun yang kamu dengar. Dan ketiga, jangan pernah menyebut nama sendiri." Tiba-tiba, lampu padam, gelap total. Di kegelapan itu, aku mendengar napas. Bukan dari satu orang, tapi dari banyak arah. Ada yang berbisik, ada yang tertawa pelan, ada yang menangis tertahan, dan tepat di telingaku, seseorang memanggil namaku dengan suara yang sama persis denganku.
Lampu menyala kembali. Satu kursi kosong. Seorang penumpang hilang. Tidak ada darah. Tidak ada bekas perlawanan. Hanya pakaian terlipat rapi di kursinya. Dan tiketnya tergeletak di lantai. Kondektur mengambil tiket itu. Melihat sekilas, lalu berkata datar. Dia melanggar aturan ketiga. Aku berbisik. Hampir tak bersuara. Dia menyebut namanya. Kondektur menatapku untuk pertama kalinya. Dan berkata, Tidak, dia menjawab ketika namanya dipanggil. kereta melambat. Di luar jendela, sebuah papan stasiun muncul. Tulisannya terkelupas, tapi masih bisa aku baca. Stasiun Penyesalan. Dan kondektur berkata pelan. Siapkan dirimu, sebagian dari kalian akan turun di sini. Sebelum kereta berhenti, aku sudah tahu tempat ini tidak ingin kami datang. Bukan karena gelap. Bukan karena sunyi, tapi karena seluruh tubuhku bereaksi lebih dulu daripada pikiranku. Bulu kuduk berdiri, lidah terasa pahit, dan ada satu perasaan aneh. Seolah sesuatu di luar sana sudah menunggu kami terlalu lama. Stasiun itu muncul tanpa cahaya pembuka. Tidak ada lampu peron yang menyala satu persatu. Ia sudah ada sejak awal. Seolah kami yang baru menyadarinya. Nama stasiun tertulis miring, seperti dicoret orang kidal sambil menangis. Jam besar di dinding tidak berdetak, tapi aku mendengar suara detak di dalam telingaku sendiri. Peron terlihat kosong, tapi bau tubuh manusia tercium sangat jelas. Bau keringat tua, bau ketakutan, bau orang yang tahu hidupnya salah arah terlalu lama. Beberapa penumpang mulai gemetar tanpa suara. Seorang pria menutup wajahnya. Dan ku ketahui kenapa, karena lantai peron mulai memantulkan bayangan. Padahal tidak ada cahaya. Pintu gerbong terbuka. Angin masuk. Dan bersama angin itu masuk suara bisikan. Bukan satu, tapi banyak. Seperti orang-orang yang sedang mengaku dosa bersamaan. Kondektur berbicara pelan. Yang dipanggil akan merasa kakinya bergerak sendiri. Dan itu terjadi. Seorang penumpang berdiri, tubuhnya melangkah tanpa perintah otak. Matanya terbuka lebar. Air mata mengalir, tapi wajahnya kosong. Dia tidak turun, dia diturunkan. Begitu kakinya menyentuh peron, bayangannya tertinggal. Tubuhnya melangkah, tapi bayangannya diam. Lalu, ia berubah bentuk menjadi versi dirinya yang tidak pernah membuat pilihan itu. Versi yang hidupnya berhasil. Versi yang dicintai, versi yang seharusnya ada. Penumpang itu berlutut. Aku cuma mau satu kesempatan lagi. Bisiknya, bayangan itu mendekat, menyentuh wajahnya, dan aku mendengar suara yang tidak pernah ingin ku dengar lagi. Suara seseorang menyadari seluruh hidupnya salah, tubuhnya dihancurkan. Ia dilipat ke dalam bayangannya sendiri, tulang masuk ke tulang. Kulit menempel ke gelap, tidak ada darah. Karena darah pun menolak keluar, yang tersisa hanya satu bayangan hitam di lantai. Lalu kereta bergerak lagi. Aku tidak bisa bernapas, karena di lantai gerbong, di antara kakiku, muncul bayangan kecil, wujudnya anak-anak. Dia menatap ke atas. Wajahnya wajahku, dan dia berbisik dengan suara polos yang lebih menyeramkan dari jeritan. Kamu juga harus turun di sini? Lampu mati, kereta masuk terowongan. Dan aku sadar stasiun Penyesalan belum selesai denganku. Kereta itu akhirnya berhenti. Bukan melambat, bukan menghilang, tapi berhenti mendadak. Seolah rel di depannya sudah tidak ada lagi. Pintu terbuka keras. Aku seperti dilempar keluar dan jatuh di atas kerikil dingin. Lalu pintu menutup. Kereta itu bergerak mundur perlahan, masuk ke dalam kegelapan. Dan lenyap tanpa jejak. Tidak ada cahaya. Tidak ada suara roda. Tidak ada rel tambahan. Seolah kereta itu tidak pernah menggunakan jalur dunia ini. Pagi itu aku ditemukan pingsan. Di dekat jalur ketujuh. Tidak ada kereta. Tidak ada saksi. Tapi di sakuku ada tiket tuaka. A 477. Rute khusus. Tanpa jam tiba. Sejak malam itu, aku tak pernah shift malam lagi. Aku tak pernah bisa naik kereta lagi. Suara besi beradu
bikin dadaku sesak. Gelap membuatku berkeringat dingin. Karena aku tahu kereta itu nyata. Ia memilih siapa yang boleh kembali. Dan setiap kali kalender menandai tanggal tertentu, aku cuma berharap satu hal. Semoga kereta itu lupa padaku. Nah, kalau kalian suka dengan cerita ini, bisa like video ini dan subscribe channel ini. Kami akan kembali dengan cerita-cerita horor menegangkan.